Oke, berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi daya. Oke. Nah, dalam hal ini ya, daya itu eh, dia memiliki satuan watt ya. Kalau kita lihat di sini ya, daya memiliki satuan dalam satuan watt. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari di waktu SMP. Jadi tentang materi daya sebenarnya bukan materi yang baru lagi bagi kita, karena daya ini dia adalah materi yang telah pernah kita pelajari di SMP. Nah, kita lihat kembali ya, bahwa secara umum daya ini adalah energi tiap satuan waktu. Ya, jadi kalau kita jabarkan, nah, ya, jadi daya adalah energi tiap satuan waktu. Kalau kita jabarkan persamaannya bahwa P ya daya itu dia adalah W per T. Nah, ini dia. Ya, W per T, di mana W itu apa? Nah, W adalah energi. Oke, W adalah energi, T adalah waktu. Ya, oke, ini energi dalam satuan joule ya. Sedangkan waktu dalam satuan sekon dengan P adalah daya dalam satuan watt. Nah, tentunya dalam hal ini yang perlu kita perhatikan bahwa energi ini ya tergantung kondisinya. Ya. Jika memang terjadi atau dialami ya, ini energi atau usaha ya. Jadi itu dia bisa mengarah usaha sebagai perubahan energi potensial. Jadi lebih mengarah ke sana. Jadi bisa saja bahwa W ini usaha tuh ini merupakan perubahan energi potensial. Bisa juga maaf ya, delta EP ya, perubahan energi potensial. Nah, bisa juga bahwa usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik. Nah, tapi lebih umum nanti dia akan arahnya ke sini, bahwa usaha bisa kita arahkan ke perubahan energi potensial. Nah, kapan kita pakai itu? Nah, jika dikaitkan dengan ketinggian, nah, maka bisa kita tulis bahwa P daya yang dipakai adalah usaha kita ganti dengan delta EP. Ya, delta EP per T. Nah, delta EP ini adalah bisa kita jabarkan menjadi M G H per T. M ini apa? M adalah massa ya, dimana dalam hal ini M adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ya dalam satuan meter per sekon kuadrat, dengan H adalah ketinggiannya. Nah, lebih banyak mengarahnya ke sini ya. Nah, ini jika dikaitkan dengan perubahan energi potensial apabila dia mengalami perubahan ketinggian. Nah, jika sekarang dikaitkan dengan energi kinetik, ya ini tinggal kita ganti saja ya. Kita pakai usaha sebagai perubahan energi kinetik seperti persamaan sebelumnya. Tapi yang umum dipakai adalah, nah, ini usahanya adalah merupakan perubahan energi potensial. Nah, selanjutnya ada efisiensi.
Efisiensi disimbolkan dengan eta, seperti huruf N, manjang sedikit ke bawah, ekornya ini dibaca eta. Ya, dibaca eta simbol ini. Nah, yang mana efisiensi itu dapat dirumuskan bahwa efisiensi sama dengan daya keluaran per daya masukan, atau P output per P input dikali 100%. Nah, jadi kayak gitu. Daya keluaran itu apa? Daya yang dihasilkan. Daya input daya yang daya keluaran ini daya yang bisa dimanfaatkan ya. Daya input adalah daya yang dihasilkan oleh alam gitu misalkan ya. Nah, jadi kayak gitu dia. Ini yang daya output ini yang bisa dimanfaatkan di alat listrik, sedangkan ini adalah daya input yang dihasilkan dari alam. Sederhananya seperti itu kalau kita lihat. Ya. Oke, ini ya. Kalau saya jelaskan, kita isi keterangannya bahwa daya input adalah P input adalah daya yang mampu dihasilkan oleh alam. Karena mengarahnya ke sana dia. Kemudian daya output adalah daya yang dapat dimanfaatkan menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan daya input ini yang dihasilkan oleh alam, oke, misalkan air terjun ya. Air terjun dia itu memiliki daya. Sedangkan daya outputnya yang mana? Daya outputnya adalah yang bisa kita manfaatkan menjadi listrik gitu ya. Jadi misalkan kalau air terjun itu ya sederhananya misalkan dia mampu menghasilkan daya 100 watt dari alam, tapi karena efisiensinya misalkan hanya 30%, maka yang bisa kita manfaatkan ya hanya 30 watt. Jadi daya yang disediakan alam adalah 100 watt, sedangkan yang mampu dimanfaatkan hanya 30 watt. Nah, maka dari itu efisiensinya bukan 100%. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, itu dia modelnya. Nah, jika kita kaitkan dengan misalkan ya daya yang dihasilkan oleh air terjun. Nah, ini misalkan ya. Kalau kita tinjau sekarang daya yang dihasilkan oleh air terjun berapa sih ya? Bagaimana persamaannya? Daya pada air terjun. Oke, dasarnya rumusnya sama kayak tadi ya, bahwa daya tentunya ini adalah daya inputnya yang dihasilkan oleh alam gitu ya. Daya, kita sebut saja daya sama dengan perubahan energi potensial yang kita pakai per T, karena air terjun itu pasti ada kaitannya dengan ketinggian. Nah, perubahan energi potensial itu adalah mgh per T. Nah, kita ingat ya bahwa massa itu kalau dikaitkan dengan massa jenis, nah ini tolong diingat dasarnya bahwa massa jenis adalah massa per volume. Maka dari itu massa gimana? Massa sama dengan rho dikali volume. Jadi ini bisa kita jabarkan. Massa kita ganti dengan rho kali volume. Maka kita akan dapatkan bahwa daya sama dengan massa itu kita ganti rho dikali volume dikali G dikali H per T. Nah, bisa di stop sampai di sini, bisa juga dilanjutkan. Karena terkadang ada soal yang memberikan istilah lain. Ya, bisa juga dia diarahkan ke sini karena V per T adalah Q. Apa itu Q? Dimana Q adalah debit air.
debit aliran zat cair. Nah, itu dia Q itu. Dalam satuan meter kubik per sekon. Nah, itu debit ya. Q itu adalah debit aliran zat cair. Nah, maka bisa kita arahkan oke. Maka bisa kita tulis bahwa P sama dengan Q dikali apa namanya? Rho G kali H. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, ya saya ulangi bahwa P sama dengan Q Rho GH. Dengan Q itu apa? Q adalah debit aliran zat cair. Rho, nah oke, Rho itu apa? Rho massa jenis ya. Oke, dimana dalam hal ini kalau kita lihat Rho adalah massa jenis. Biasanya si air ya, dalam satuan kilogram per meter kubik. Itu Q itu adalah debitnya, Rho adalah massa jenis, V adalah volume gitu kan. Nah, selebihnya udah ya kita bahas tadi, volume ya dalam satuan meter kubik. T waktu, G percepatan gravitasi. Nah, ini dia persamaannya. Jadi yang bisa kita pakai ini dua ini ya, bisa kita pakai yang ini atau bisa juga kita pakai yang ini, tergantung nanti dalam soal apa yang diberikan. Nah, jadi sebenarnya kalau tentang materi daya ya seputaran ini saja dia materinya ya. Nah, sekarang kita lihat praktisnya di contoh soal, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan daya dengan memanfaatkan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lihat di soal pertama. Saya geser sedikit ke atas. Nah, kita lihat ya, seorang murid membawa beban bermassa 20 kg ke tempat pada ketinggian 6 meter dan menggunakan tangga. Jika waktu yang dibutuhkan oleh murid untuk tiba di tempat itu adalah 25 detik, maka daya rata-rata yang dikeluarkan oleh murid untuk mengangkat beban itu adalah gitu kan. Nah, di sini kan ada perubahan ketinggian ya. Oke, berarti dalam soal ini diketahui ada beban ya, beban bermassa. Berarti massa beban sama dengan 20 kg ke tempat dengan ketinggian H sama dengan 6 meter ya. Jadi itu dia ketinggiannya. Nah, dia ini membutuhkan waktu, T-nya adalah 25 sekon dari bawah sampai di atas. Nah, yang ditanyakan berapa sih P-nya? Berapakah dayanya? Nah, itu yang diminta. Ya. Nah, secara umum kalau kita lihat tadi bahwa kan ya dasarnya adalah daya sama dengan usaha per waktu. Usahanya di sini karena ada perubahan ketinggian, ya kita pakai delta EP per T, delta energi potensial, perubahan energi potensial. Maka dalam hal itu M G H per T. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. M-nya berapa? M-nya 20. G-nya nggak disebutkan, ya pakai 10 untuk mempermudah. H-nya ketinggiannya 6. Per waktunya 25 sekon. Nah, berarti ini di atas 2 kali 6 12 ya. Nah, 1200 per 25. Nah, maka dari itu hasilnya berapa? Nah, 1200 bagi 25 itu dia adalah sama dengan 48 watt. Oke, itu yang kita dapatkan. Ya, jadi hasilnya adalah 48 watt. Itu adalah usaha yang daya rata-rata yang dikeluarkan oleh murid tersebut untuk membawa beban yang bermassa 20 kg
pada atau dengan ketinggian 6 meter. Nah, jadi kayak gitu ya. Kita gunakan daya adalah W per T, di mana W-nya atau usahanya adalah perubahan energi potensial, yang mana dapat dirumuskan MGH. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat soal berikutnya. Efisiensi mesin sebuah kendaraan adalah 40%. Nah, jika mesin tersebut menghasilkan daya rata-rata 50 Joule, kerja mekanik setiap detiknya, ya, maka daya yang hilang dalam mesin tersebut adalah, nah, dalam soal ini diketahui, oke, efisiensi 40% itu ya. Diketahui efisiensinya adalah 40%, menghasilkan rata-rata 50 Joule kerja. Oke, ini adalah inputnya ya. Ya, usaha setiap detiknya. Oke. Jadi usaha inputnya, usaha masukannya adalah sama dengan 50 Joule dalam waktu sama dengan 1 sekon. Nah, ditanya, ya, berapa sih daya yang hilang? Oke, nah kita jawab ya. Mula-mula kita cari berapa sih daya inputnya. Ya, mula-mula tentukan daya input. Daya input sama dengan W input per waktu. Jadi kita dapatkan W inputnya adalah, oh maaf, ini bukan 50, sorry. Iya, ini 50.000 ya. 50.000 Joule. Nah, berarti ini dia adalah 50.000 Joule per 1 sekon. Jadi kita dapatkan daya inputnya adalah ya 50.000 watt. Oke, ini adalah P inputnya. Nah, selanjutnya kita cari berapa sih daya outputnya. Ya, tentukan daya output sekarang. Ya, gimana sih daya outputnya itu? Nah, jadi dasarnya dari persamaan efisiensi tadi ya, bahwa efisiensi sama dengan daya output per daya input. P output per P in kali 100% gitu kan. Nah, oke, ini berapa sih ini dia efisiensinya? Ya, 40% ya. 40% ya sama dengan P output per daya inputnya adalah 50.000 kali 100%. Ini pindah ruas, ini bisa kita sederhanakan ini dengan ini. 40% dengan 100% ini hasilnya adalah 0,4. 0,4 ya sama dengan daya output per 50.000. Jadi ini kalau tinggal dikali silang aja, jadi P output sama dengan 0,4 dikali 50.000. 0,4 kali 50.000 ya 20.000 Joule. Ini adalah daya outputnya. Sedangkan daya yang hilang, ini kan yang diminta daya yang hilang ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Maka daya yang hilang P hilang. Daya yang hilang adalah daya yang masuk dikurangi daya yang keluar. Jadi P input dikurang P output. Nah, P inputnya adalah 50.000 dikurang 20.000. Oh, maaf, ini satuannya ya. Joule ya. Oke. Jadi kurang ya 30.000 Joule, atau bisa juga 30. Oh, main Joule lagi. Maaf, kok Joule lagi ya? Harusnya apa? Iya, watt. Nah, 30 kilowatt. Ya, itu dia daya yang hilang, 30 kilowatt.
Oke, satuan daya itu watt ya. Nah, jadi seperti itu dia. Kita dapatkan sekian. Itu daya yang hilang 30.000 watt atau 30 kilowatt. Jadi konsepnya daya yang hilang itu adalah ya daya yang masuk dikurangi daya yang keluar. Oke, kita lanjut lagi satu soal. Contohnya. Nah, di sini ya. Kita lihat air terjun setinggi 30 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Jika setiap detik air mengalir sebanyak 15 meter kubik dan efisiensi generator yang digunakan adalah 50%, maka daya rata-rata yang dihasilkan. Nah, ini daya yang dihasilkan. Daya outputnya. Ya. Oke, kita cek. Diketahui dalam soal ada H sama dengan 30 meter. Nah, ada volumenya mengalir sebanyak 15 meter kubik. Ini volume. Ya. 15 meter kubik setiap detik. Berarti T-nya adalah 1 sekon. Nah, efisiensi generatornya adalah 50%. Nah, di sini air ya. Oke, mau nggak disebutkan di sini ya. Kita harus tahu bahwa rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Dari mana tahu ini adalah tetapan? 1000 kg per meter kubik itu tetapan ya. Terus G-nya berapa? Ini kan kita tentunya akan pakai G ya. G-nya tetapan juga, yang mana nilainya kita bisa pakai 10. Ya, G sama dengan ya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan ya berapa sih daya outputnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu ya. Jawab. Oke, kita cari dulu daya inputnya ya. Cari dulu daya input. P input adalah daya yang dihasilkan oleh air terjun tadi ya, yang mana rumusnya adalah rho V G H itu tadi ya, per T. Nah, jadi kayak gitu. Rho V G H per T. Ini ya rumus yang tadi ya, yang daya yang dihasilkan oleh air terjun. Ya, sebelumnya kita udah bahas di teori tadi. Rho-nya adalah 1000 untuk air. 1000 dikali V-nya adalah 15, dikali G-nya 10, dikali H-nya 30. Per waktunya adalah tiap detik 1 sekon. Nah, jadi tinggal kita hitung. Nah, ini 10 kali 1000 kali 10 kali 30 kali 15 gitu dia. Nah, di sini ya 15 kali, kita lihat 15 kali 30 ya 450 ya. Oke, maaf. 450, sisa nolnya lagi 4 ya. 450 nol. Nah, oke, 0 0 0. Oke, ini kalau kita lihat nolnya ada 1 2 3 4 5. Ini juga 0 tuh, 2 3 4 5. 3 kali 15 ya udah 4,5 juta watt itu dayanya, daya inputnya ya, atau sama dengan 4,5 juta watt itu adalah sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 6 watt, atau bisa juga 10 pangkat 6 itu adalah mega. 4,5 mega, M-nya besar, watt. Ya, oke. Jadi di sini ya perlu dipahami itu dia. Jadi ada istilah M besar itu adalah sama dengan mega sama dengan 10 pangkat 6. Kalau K ini adalah kilo, ini dia adalah 10 pangkat 3 ya. Nah, jadi kita udah dapatkan di sini bahwa daya inputnya itu dia adalah 4,5 megawatt. Nah, terus bagaimana caranya mencari daya output?
Nah, oke, bisa kita gunakan persamaan efisiensi ya. Maka oke, dari persamaan efisiensi sama dengan daya output per daya input dikali 100%. Nah, jadi di sini 50% sama dengan daya outputnya berapa? Daya output itu yang ditanya ya, P output. Nah, di sini bisa kita pakai 4,5 ya, 4,5 megawatt. Nah, kali 100%, ini bisa kita sederhanakan 50% dengan 100%. 50 bagi 100 ya sisa 0,5 sama dengan daya output per 45 megawatt. 4,5 ya. Nah, jadi daya output sama dengan 0,5 dikali 4,5 megawatt. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 2,25 megawatt. Inilah daya yang dihasilkan oleh air terjun tersebut. Nah, oke, jadi seperti itu dia modelnya. Jadi biasanya ya 3 jenis soal ini yang sering muncul pada materi daya. Ya, jadi yang paling apa namanya ya, yang paling agak berbeda dia modelnya adalah yang ada air terjunnya kayak gini. Air terjun kemudian diisi daya. Kalau nggak diisi air terjun diisi efisiensi. Kalau tidak diisi efisiensi, sudah sampai di P input ini aja jawabannya. Jadi misalkan air terjun setinggi 30 meter digunakan untuk membangkit listrik tenaga air. Jika setiap detik air mengalir sebanyak 15 meter kubik, gitu aja, tanpa disebutkan efisiensinya ini. Jika setiap detik air mengalir sebanyak 15 meter kubik, maka daya yang gininya ya, dayanya adalah berapa? Nah, kalau di sini karena ada efisiensi, ya ini daya rata-rata yang dihasilkan, yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kayak gitu dia. Nah, itu dia sedikit perbedaan soalnya. Kalau tanpa disebutkan efisiensi ya, yang dihasilkan oleh alam langsung ya ini 4,5 megawatt atau 4,5 juta watt. Karena mega itu 10 pangkat 6 ya. Tapi kalau karena ada efisiensi, maka yang dihasilkan ya itu yang bisa dimanfaatkan adalah sebesar 2,25 watt. Nah, jadi seperti itu dia tentang materi daya. Nah, bisa juga di sini ya. Terkadang 15 meter kubik tiap detik ini itu bisa saja disebutkan sebagai debit. Ya, ini ya. Ini mungkin saya tambahkan di sini ya. 15 meter kubik tiap detik bisa juga dituliskan, terkadang dituliskan Nah, terkadang kayak gini ya. 15 meter kubik tiap detik ini terkadang bisa saja disebutkan dalam soal sebagai ya, sebagai. Oke, ini ada yang kurang ya. Sebagai bahwa debit air sebesar 15 meter kubik per sekon. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kalau debit ya udah kita tinggal pakai Q, itu sama aja sih. Pakai rumus yang Q, V per D ini kita ganti dengan Q yang ini ya. V per D ya udah bisa kita ganti dengan Q. Toh juga 15 meter kubik per sekon ya, ini kan 15 per 1 ya. Tetap 15, bisa kita ganti 15 meter kubik per sekon. Bisa kita ganti dengan yang ini. Ya, itu sama saja ya. Nah, tinggal kalian memilah-milah soalnya. Oke, selamat belajar ya, semoga bermanfaat ilmu bagi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.